You must choose one of two. Ya kan? Bener kan? Triple. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, malam ini kita ada spesial diskusi ya dengan teman lama, sahabat lama. Sekarang sudah ada di Pamekasan, tapi dulunya ada di tim merantau ya. Dan sekarang sudah pulang ke kampung halaman. Saya juga senang. Salah satu video saya juga bicara soal kampung halaman. Iya betul. Saya nonton juga. Nonton juga, oke banget. Oke guys, sebelum saya lanjutkan jangan lupa like, share, and subscribe untuk kelanjutan video ini. Kenalan dulu ya. Beliau Kiki, Iman Hakiki. Dan hari ini kita mau bahas sedikit soal pemimpin kaitannya dengan politik dan anak muda. Bagaimana anak muda mensikapi situasi politik hari ini? Ya menurut bro, sebenarnya anak muda ini harus milih nggak ketika pemilu ini? Harus. Yang saya kagumi adalah perkataan dari Profesor Mahfud. Beliau sempat ngomong, ketika kita tidak memilih pemimpin, pasti tetap akan terpilih salah satunya. Dan kita tetap akan dipimpin oleh pemimpin itu. Dengan kita tidak memilih, itu bukan solusi. Tetap kita akan dipimpin. Bahkan yang lebih salah lagi, sudah gak milih, merotes yang terpilih. Tidak berhak dong, dia tidak memilih. Meskipun ada yang mengindikasikan kalau golput itu adalah golongan putih. Menurut saya justru itu yang salah. Dengan tidak memilih, justru itu yang salah. Kita harus memilih minimal. Ketika kita tidak cocok dengan salah satu pemimpin, minimal kita pilih yang mudaratnya paling sedikit. Yang paling sedikit gitu Mas Dino. Itu bagian dari partisipasi kita. Betul sekali, karena nobody is perfect. Betul. Jangan sampai tidak memilih, karena ketika Anda tidak memilih, salah satu pemimpin pun tetap akan terpilih. Yes, kira-kira seperti itu. You must choose one of two. Ya kan? Bener kan? Triple. Sebenarnya apa sih yang harus dilakukan generasi milenials agar dia punya pilihan yang tepat akan pemimpin? Sekarang gini, kita tahu banyak pemimpin-pemimpin yang sangat bagus di Indonesia. Tetapi apakah pemimpin itu tetangga kita? Bukan. Saudara kita? Bukan juga. Teman kita? Juga bukan. Sekarang ada yang namanya internet. Yes. Semua track record bisa dilacak dari situ. Menurut saya, memilih pemimpin yang paling simpel untuk anak muda adalah melihat track record sebelum-sebelumnya. Rekam jejaknya di Google. Bahkan kalau emang pengen niat, ya list dong. Misalkan sekarang lagi politik nih, kubu A, B, C. Ya udah kita buat list saja. Mana yang banyak jeleknya, mana yang banyak bagusnya, tinggal dikurangi dibandingkan gitu. Sederhananya, milih pasangan, betul. Ya, milih istri, betul. Kita harus pilih kan, betul. Apalagi milih pemimpin. Tadi salah satunya kita melihat rekam jejaknya di internet, oke. Tapi juga harus selektif, karena di internet itu juga berseliweran berita-berita yang juga hoax. Betul. Tapi yang jelas, guys, ketika ingin menilai ini calon presiden, calon legislatif, track recordnya seperti apa, yang paling penting utamanya kalian harus banyak baca buku dulu. Banyak baca buku, entah itu buku yang langsung ataupun yang di dunia lain. Betul. Semakin banyak pilihan buku yang teman-teman baca, itu akan membuat teman-teman lebih berpikir moderat, lebih berpikir kritis. Betul. Plus minus juga ada. Akhirnya nggak mudah fanatik. Betul. Fanatik akhirnya tidak akan kita dapatkan karena kita sudah punya pemikiran yang lebih mendalam. Jadi gini bro, sebenarnya 5 tahun terakhir ya pilpres kita di dunia medsos yang sekarang lagi ramai, lagi hits, yang bikin pilu, yang bikin sedih sebenarnya banyak berita yang berseliweran, banyak berita negatif, bahkan bisa dibilang fitnah. Betul. Nah ini akhirnya ada di sekeliling kita, di WhatsApp, di Facebook, dan ini sangat erat kaitannya dengan kecenderungan memilih presiden A, presiden B. Betul. Saya yakin ini sebenarnya ujung-ujungnya negatif. Menurutmu bro gimana bro sebenarnya? Gimana kita biar terhindar dari hoax? Oke bro, saya punya contoh nih. Contoh untuk anak muda yang baru-baru ini terjadi.
inget gak Pangeran Harry? Oke. Pangeran Harry itu baru melahirkan anak ketiganya. Waktu keluar dari mobilnya, dari istananya, dia mengacungkan 3 jari. Oke. Sudut pandang kamera adalah dari sini. Kelihatannya dia itu jari tengah, tetapi padahal itu 3 jari. 3 jari. Nah, berita-berita sekarang erat kaitannya juga dengan gambar. Yes. Nah, oleh karena itu kita harus selektif melihat gambar tersebut. Karena gambar tersebut bisa dilihat dari berbagai sisi. Masalahnya adalah ketika kita melihat berita hoax pasti erat kaitannya dengan gambar. Nah, gambar ini yang perlu diperhatikan kita. Karena bisa jadi gambar tersebut adalah gambar-gambar lawan yang di-reupload. Yes. Selanjutnya adalah masalah kata-kata yang provokatif. Nah, kebetulan dalam ilmu jurnalistik pemberitaan itu memang wartawan dituntut untuk mengeluarkan kata-kata yang menarik untuk para pembaca. Cenderungnya adalah ketika kalimat provokatif kita justru harus lebih menelisik lebih dalam. Apakah ini kebalikan dari yang aslinya? Justru berita yang salah kadang yang sangat provokatif. Poin utamanya guys, berarti kita harus detail ya, betul. Mengamati judul, gambar, dan yang paling penting juga sumber. Rata-rata sumber yang memang sudah terpercaya, sudah punya nama di Indonesia, sebenarnya jarang sekali untuk menampilkan berita-berita yang hoax. Ini bro, fenomenanya sekarang bukan fenomena lagi. Tiap tahun sebetulnya fenomena itu ada tiap tahun. Tiap pemilihan adalah tentang money politik. Yes. Nah, gimana tuh Mas Inul pendapatnya? Orang dibayar untuk memilih. Disogok dalam tanda kutip untuk memilih. Disogok dan yang menerima ikhlas. Daripada saya bingung milih yang mana, yang penting saya untung dulu. Ya. Bahkan kalau ada 5 tips sukses diambil semua. Dan ujungnya belum tentu milih juga. Bisa jadi golput dia kan. Yang penting keuntungan pribadi. Aku mikirnya yang pertama anggaplah 100.000. Oke, ya. 100.000 5 tahun. Ya kalau tiap tahun ya berarti 20.000. 20.000 dibagi bulan, dibagi hari, kayaknya 50 rupiah itu. Betul. Jadi hak pilih kita dihargai 50 rupiah. Sedangkan untuk memilih bro, kita sudah menggunakan tubuh kita, menggunakan akal kita, menggunakan hati kita, dan dihargai 50 rupiah. Bayangkan harga diri kita sebanding dengan 50 rupiah. Saya pikir itu tidak sebanding. Dan itu efeknya 5 tahun ke depan. 5 tahun ke depan. Ya katamu tadi, kos politik mahal, jadi 100.000 yang harus dibayar para kandidat untuk bisa memenangkan kontestasi ini, dia harus muter balik gimana caranya uang balik lagi. Betul. Dan itu bro, akar bermula korupsi. Betul. Secara hitungan bisnis, modal 100.000, gimana caranya nanti kembali 150.000. Betul. Bahaya bro kalau politisi kita bermental pebisnis tapi di pemerintahan. Yang saya risaukan masalah fanatisme, tidak hanya di anak muda tapi di seluruh masyarakat Indonesia, terutama milenial. Menurut Mas Inul gimana nih kita menyikapi orang-orang yang sangat fanatik dalam menentukan pilihannya? Ya, dalam menentukan pilihan. Ya sampai level sampai enak juga kita ya. Ya betul. Yang satu gimana caranya berpikir, wah yang nomor 2 salah. Betul. Yang nomor 2 berpikir, ya pokoknya apa yang dilakukan nomor 1 salah. Ya. Ini bro berkaitan dengan kelapang dada kita ya, soal kedewasaan kita berpikir sebenarnya. Sampai bisa juga ada tertegur sapa. Cocok. Ada yang seperti itu? Ada sekali itu. Ada sekali ya, di WA begini, di Facebook begini, ternyata ketemu enggak nyapa. Ya kalau aku mandangnya dia belajar politik tapi tidak dibarengi dengan ilmu, dengan wawasan. Dan yang terpenting juga ini kan sama-sama presiden kita ini kan sama-sama pengen kebaikan buat bangsa ini. Betul. Nah kalau ujung-ujungnya perpecahan musuh, ya saya pikir bertolak belakang gitu. Akan sangat rugi sekali kalau kita bertetangga, bermasyarakat sampai bermusuhan.
Padahal elit partainya biasa aja. biasa aja. Baper lah intinya ya. Nah, kita meninggal tidak digotong oleh para politisi itu, tapi tetangga, teman dekat kita. Betul. Sekarang bayangin kalau kita bermusuhan harga hanya gara-gara pilihan politik. Tiap 5 tahun sekali. Sedangkan tiap hari kita ketemu sama teman-teman kita dan bermusuhan. Betapa tidak enaknya hidup kita. Tidak enaknya. Nah, oleh karena itu pilihan boleh berbeda, tetapi namanya kekeluargaan tetap harus diutamakan. Yes. Terakhir dari saya, jangan mudah terprovokasi dan jangan mudah baper. Yes. Karena baper, bahwa perasaan itu adalah sumber dari segala kebencian. Betul. Dan itulah yang harus kita waspadai bersama. Yang paling terpenting teman-teman harus segera tentukan pilihan, segera tentukan sikap, segera cari searching visi misi, track record, apapun yang menurut teman-teman itu bagian dari cara menentukan pemimpin, lakukan sekarang. Karena itu salah satu yang bisa teman-teman lakukan untuk merawat bangsa ini. Betul sekali. Ya. Manfaatkan libur Anda untuk memilih, bukan dengan tidur-tiduran di rumah. Jangan lupa coblos pada tanggal 17 April 2019. Pemilu serentak seluruh Indonesia. Oke, jangan lupa like, share, and subscribe, dan see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.